Bayangkan dunia yang belum tersentuh manusia. Dinosaurus berkeliaran dengan bebas. Udara dipenuhi dengan suara-suara dunia prasejarah. Di dunia inilah Tuatara pertama kali muncul. Makhluk luar biasa ini telah hidup di bumi selama jutaan tahun. Mereka adalah jendela menuju masa lalu planet kita yang jauh. Tuatara adalah fosil hidup. Ia tetap hampir tidak berubah selama lebih dari 200 juta tahun. Garis keturunan kuno ini membuat mereka sangat berharga bagi para ilmuwan. Dengan mempelajari Tuatara, kita dapat belajar tentang evolusi reptil. Kita dapat lebih memahami dunia tempat mereka hidup. Kisah mereka adalah bukti kelangsungan hidup melawan segala rintangan. Melalui letusan gunung berapi, zaman es dan naik turunnya spesies yang tak terhitung jumlahnya, Tuatara tetap bertahan. Ia sekarang hanya ada di Selandia Baru. Tuatara adalah anggota terakhir yang masih hidup dari ordonya, Rhynchocephalia. Ini membuat mereka sangat berharga. Mereka adalah cabang unik di pohon kehidupan. Kerabat terdekat mereka telah punah. Ini termasuk makhluk seperti dinosaurus dan plesiosaurus. Anatomi mereka adalah perpaduan antara kuno dan modern. Mereka memiliki ciri-ciri yang ditemukan pada kadal dan nenek moyang prasejarah mereka. Salah satu contoh yang mencolok adalah struktur gigi mereka yang unik. Tuatara memiliki 2 baris gigi di rahang atasnya. Rahang bawah mereka pas di antara keduanya. Pengaturan ini tidak seperti reptil hidup lainnya. Perpaduan yang lama dan baru ini membuat mereka menjadi teka-teki bagi para ilmuwan untuk dipecahkan. Mereka menyimpan petunjuk tentang evolusi reptil. Keberadaan mereka yang berkelanjutan sangat penting. Mereka adalah penghubung hidup ke masa lampau. Tuatara sering disalahartikan sebagai kadal. Namun, jika diperhatikan lebih dekat akan terlihat keunikannya. Mereka memiliki beberapa ciri luar biasa yang tidak ditemukan pada reptil lain. Ciri-ciri inilah yang membedakan mereka sebagai sesuatu yang benar-benar istimewa. Salah satu ciri mereka yang paling menarik adalah keberadaan mata ketiga. Terletak di atas kepala mereka, mata ini terlihat pada tukik. Itu ditutupi oleh sisik pada orang dewasa. Meskipun fungsi pastinya masih menjadi misteri, ia diperkirakan berperan dalam mengatur jam internal mereka. Ciri khas lainnya adalah metabolisme mereka yang lambat. Tuatara memiliki salah satu tingkat pertumbuhan paling lambat dari reptil manapun. Mereka dapat membutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk mencapai kematangan seksual. Kehidupan yang lambat ini merupakan cerminan dari garis keturunan kuno mereka. Tuatara adalah ahli kamuflase. Warna mereka bervariasi tergantung pada lingkungan mereka. Warnanya bisa berkisar dari hijau zaitun hingga coklat dan bahkan rona kemerahan. Ini memungkinkan mereka untuk berbaur dengan lingkungan mereka. Mereka terutama makhluk nokturnal. Mereka menghabiskan hari-hari mereka berjemur di bawah sinar matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka. Saat malam tiba, mereka muncul dari liangnya untuk berburu. Makanan mereka terutama terdiri dari serangga, laba-laba, dan invertebrata kecil lainnya. Tuatara adalah predator penyergap. Mereka menunggu mangsanya datang dalam jarak dekat. Rahang mereka yang kuat dan gigi yang tajam membuat mereka cepat menghabisi korbannya. Terlepas dari reputasi mereka yang menakutkan, mereka umumnya makhluk yang jinak. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Bagian 5 ritme kehidupan. Siklus hidup Tuatara berjalan lambat dan pasti. Mereka adalah makhluk yang berumur panjang, dengan beberapa individu mencapai usia lebih dari 100 tahun. Metabolisme mereka yang lambat dan gaya hidup hemat energi berkontribusi pada umur panjang mereka. Perkembangbiakan terjadi setiap 4 tahun sekali. Betina bertelur 5 hingga 18 butir di dalam liang. Masa inkubasi dapat berlangsung dari 12 hingga 15 bulan. Ini adalah salah satu periode inkubasi terpanjang dari reptil manapun. Jenis kelamin tukik ditentukan oleh suhu sarang. Suhu yang lebih hangat menghasilkan jantan, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan betina. Penentuan jenis kelamin yang bergantung pada suhu ini merupakan adaptasi yang menarik. Bagian 6, takdir yang dikendalikan suhu. Nasib tukik Tuatara terkait erat dengan suhu sarangnya. Fenomena ini, yang dikenal sebagai penentuan jenis kelamin yang bergantung pada suhu, atau TSD, adalah adaptasi luar biasa yang ditemukan pada banyak reptil. Namun ketergantungan Tuatara pada TSD sangat terasa.
Dalam kasus tuatara, suhu yang lebih hangat mendukung perkembangan jantan. Sarang yang diinkubasi pada suhu yang lebih tinggi akan menghasilkan proporsi keturunan jantan yang lebih tinggi. Sebaliknya, suhu yang lebih dingin mendukung perkembangan betina. Keseimbangan yang rumit antara suhu dan penentuan jenis kelamin ini memiliki implikasi yang signifikan bagi kelangsungan hidup tuatara. Saat suhu global meningkat karena perubahan iklim, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa rasio jenis kelamin populasi tuatara dapat condong ke arah jantan. Bagian 7. Penjaga waktu kerajaan hewan. Tuatara adalah salah satu vertebrata yang hidup paling lama di bumi. Metabolisme mereka yang lambat dan gaya hidup hemat energi berkontribusi pada umur panjang mereka yang luar biasa. Beberapa individu diketahui hidup selama lebih dari 1 abad, menyaksikan lebih dari 100 siklus musim dan berlalunya waktu. Umur panjang mereka memberikan kesempatan unik bagi para ilmuwan untuk mempelajari proses penuaan. Dengan memeriksa fisiologi dan genetika tuatara, para peneliti berharap untuk mendapatkan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap umur panjang pada vertebrata. Tingkat pertumbuhan tuatara yang lambat adalah aspek menarik lainnya dari biologinya. Tidak seperti mamalia dan burung yang mengalami percepatan pertumbuhan yang cepat di awal kehidupan, tuatara terus tumbuh secara perlahan dan stabil sepanjang hidup mereka. Bagian 8. Perjuangan untuk bertahan hidup. Terlepas dari garis keturunan kuno dan adaptasi yang luar biasa, tuatara menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pernah tersebar luas di seluruh Selandia Baru, populasi mereka telah menyusut secara dramatis dalam beberapa abad terakhir. Mereka sekarang diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah. Ancaman utama bagi tuatara adalah hilangnya habitat. Karena manusia telah membuka lahan untuk pertanian dan pembangunan perkotaan, habitat alami tuatara telah terfragmentasi dan hancur. Ini telah menyebabkan populasi yang terisolasi menjadi lebih rentan terhadap kepunahan. Ancaman signifikan lainnya datang dari predator yang diperkenalkan. Tikus, cerpelai, dan kucing yang dibawa ke Selandia Baru oleh manusia merupakan bahaya serius bagi tuatara, terutama telur, remaja, dan dewasa kecil. Predator ini multipliasi di bayi tuas, hambi. Bagian 9. Penjaga harta karun yang hidup. Menyadari keadaan buruk tuatara, para konservasionis dan ilmuwan meluncurkan upaya ambisius untuk melindungi spesies purba ini. Inisiatif ini melibatkan pendekatan multi-aspek yang meliputi restorasi habitat, pengendalian predator, dan program penangkaran. Salah satu strategi konservasi yang paling berhasil adalah pembentukan pulau bebas predator. Dengan membasmi predator yang diperkenalkan dari pulau-pulau ini, para konservasionis telah menciptakan tempat berlindung yang aman di mana populasi tuatara dapat pulih. Program penangkaran memainkan peran penting dalam menambah populasi liar. Kebun binatang dan suaka marga satwa di seluruh dunia bekerja sama untuk membiakkan tuatara di lingkungan yang terkendali, memastikan kelangsungan hidup spesies ini untuk generasi yang akan datang. Bagian 10. Masa depan untuk tuatara. Masa depan tuatara berada dalam keseimbangan. Tantangan yang mereka hadapi signifikan, tetapi ada harapan. Dengan upaya konservasi yang berkelanjutan, kesadaran publik, dan komitmen untuk melestarikan habitat mereka yang tersisa, kita dapat memastikan bahwa makhluk luar biasa ini terus menjelajahi bumi selama 200 juta tahun lagi. Tuatara adalah simbol ketahanan, adaptasi, dan keterkaitan kehidupan di bumi. Kelangsungan hidup mereka adalah bukti kekuatan konservasi dan pengingat akan tanggung jawab kita untuk melindungi keanekaragaman hayati planet ini. Dengan melindungi tuatara, kita tidak hanya melestarikan subspesies, tetapi juga melestarikan mata rantai hidup ke masa lalu planet kita.